من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Udah dipendam, ditaruh di bawah bumi, kemudian diambil gergaji, diletakkan di kepalanya, dibelah menjadi dua. Ini dulu orang-orang cerita gambaran-gambaran orang-orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad SAW. Ujiannya mereka sebegitu berat. Kemudian ada juga yang wa yumshatu bi amsyatil hadid maduna lahmihi wa azmihi. Ada juga yang diserit dengan serit dari besi sehingga tidak tersisa kecuali hanya tulangnya. Ya. Ma yasudduhu dzalika an dinihi. Ya, mereka mendapatkan ujian tersebut karena kenapa? Karena mereka mempertahankan agama mereka, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diuji seperti itu. Ya. Wallahi la yutimannallahu hadzal amr hatta yasir ar-raqib min San'a ila Hadramut. Demi Allah, ini agama Islam Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan sampai-sampai nanti ada seorang yang berjalan sendiri dari San'a ke Hadramut. Ya. La yakhafu illallah. Dia tidak takut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa zaib ala ghanamihi. Juga tidak takut, kambing tidak akan takut dengan serigala. Nanti suatu saat Islam itu akan damai, digambarkan oleh Nabi seperti itu, ya. Walakinnakum tastajilun, tapi kalian mau buru-buru, kalian mau minta cepet-cepet, minta kepengen cepet-cepet, dimenangkan terus, ya. Sabar dulu orang mukmin, cobaannya seperti yang digambarkan tersebut, ya. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana gambaran seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sahabat Khabbab ibn al-Arat bukan mengeluh, bukan mengadu, bukan dia tidak sabar, cuma ini kebetulan nih Nabi lagi santai di Ka'bah, ya. Kemudian dia datang dan kemudian ternyata sahabat Khabbab termasuk seorang yang kena siksa, ya. Disebutkan di sini beliau ini faqad kana mamlukan limra'atin musyrikah tusamma Ummu Anmar. Khabbab dia adalah seorang budak, pemiliknya perempuan musyrik namanya Ummu Anmar, ya. Suatu saat ketika falamma balaghaha Islamu Khabbab, ketika sampai kepada Ummu Anmar berita tentang ini Khabbab budaknya masuk Islam, akhirnya kanat ta'ti bi qit'atin minal hadid fatahmiha finnar hatta tahmarra. Akhirnya apa? Seketika Ummu Anmar tadi mengambil besi yang sudah dipanaskan, kemudian diletakkan besi tersebut di wajahnya dia. Fatukwa biha ra'sahu, di kepalanya, wa jasadahu, dan di badannya. Agar kenapa? Litariddahu an dinihi, untuk kembali murtad, kembali ke agama yang awal. Karena beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, pemiliknya Ummu Anmar tadi enggak terima, disiksa lah si budaknya tadi, Khabbab ibn al-Arath tersebut. Akhirnya fasyaka dzata yaumin amrahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah enggak kuat, dia ngadu ke Rasulullah SAW. Dia ngadu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ansur Khabbaban, ya Allah, tolonglah Khabbab, muliakanlah Sayyidina Khabbab, ya.
Jadi biarlah dia yang menolong Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu gambaran daripada bagaimana sahabat Khabbab mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengadu karena dia tidak sabar, tapi berharap ya, seperti kita gimana? Keadaan lagi pusing, banyak kezaliman, kita ngadu kepada ulama solihin, kita ziarah, kita baca wirid, kita minta perlindungan, minta diselesaikan kezaliman-kezaliman ini. Nah, pada saat itu semua ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Khabbab tersebut. Sampai suatu saat Sayyidina Umar penasaran dengan perlakuannya orang-orang kufar terhadap Khabbab tadi. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya kepada Khabbab, "Amma laki minal musyrikina fakashafa lahu Khabbab an dhahrihi fafazzi'a Umar." Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Khabbab tadi, "Gimana, seburuk apa? Bagaimana mereka orang-orang musyrik menyiksamu?" Akhirnya Sayyidina Khabbab membuka badannya, kemudian ditunjukkan punggungnya. Sayyidina Umar langsung takut. Langsung dia bilang, "Waqala ma ra'aitu kal yawm dhahra rajulin." Ana enggak pernah melihat suatu punggungnya seperti punggungnya Sayyidina Khabbab tadi. Begitu banyak bekas siksaan karena dia mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Khabbab, "Ya Amirul Mukminin, laqad awqadat narun min ajli wa wudi'at 'alaiha fama atfa'aha illa wuddak dhahri." Ada lagi ya, wahai Amirul Mukminin, yang lebih dahsyat lagi dari ini. Suatu saat dihidupkan api hanya untukku, kemudian diletakkan api tersebut kepadaku. Ya. Dan tidaklah dimatikan api tersebut kecuali dengan punggung aku lagi. Dimatiin apinya dengan badannya dia. Akhirnya apa? Faraqqa Umar lihalihi wa dama'at ainahu. Sayyidina Umar langsung kesian, hatinya langsung terenyuh sehingga menangislah Sayyidina Umar bin Khattab lima asaba Khabbaban radhiyallahu anhu, terhadap apa-apa yang menimpa Sayyidina Khabbab ibn al-Arath tadi. Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah memuji Sayyidina Khabbab. Rahimallahu Khabbaban aslama raghiban wa hajara ta'ian wa asya mujahidan. Semoga Allah merahmati Khabbab. Dia adalah seorang yang masuk Islam dengan keinginannya, tidak ada yang memaksa dia. Dan beliau juga termasuk seorang yang hijrah karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Beliau hidupnya seorang mujahid, wa butuliya fi jasadihi, dan di badannya banyak bekas siksaan karena dia beriman kepada Allah. Walan yudi Allah ajra man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan pernah menghilangkan pahala kepada orang yang berbuat baik, kepada seseorang yang telah melakukan amal baik. Tidak akan disia-siakan perjuangannya sahabat Khabbab ibn al-Arath tersebut. Suatu saat Sayyidina Khabbab, dia adalah seorang qayinan, ay haddadan, tukang besi. Sahabat Khabbab ini tukang besi. Dia pandai bikin pedang. Yasna'us suyuf wad-duru, bikin pedang, bikin baju perang, bikin tameng. Fakana lahu 'indal As bin Wa'il dainun. As bin Wa'il orang kafir. Orang kafir yang mengatakan Nabi itu enggak punya anak, enggak punya keturunan. Surat Al-Kautsar itu turun asbab nuzulnya kepada As bin Wa'il tadi. Jadi As bin Wa'il punya utang kepada Khabbab ibn al-Arath. Falamma jaa yataqadahu ayatlub dainahu. Suatu saat Khabbab minta utangnya, nagih uangnya tadi. Nagih utangnya As bin Wa'il. Qala lahu la u'tika hatta takfur bi Muhammadin wa ta'udu ila Lat wal Uzza. Aku tidak akan memberikan kepadamu sehingga engkau kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sehingga engkau kembali kepada Lata dan Uzza, tuhannya orang-orang Quraisy dulu.
Jadi malah galakan si As bin Wa'il tadi, malah ngancem. Faqalahu Habbab, la akfur hatta yumitukallah thumma yab'atsak. Aku tidak akan mau kafir, tidak akan mau kembali kepada agama Lata dan Uzza, ya, sampai engkau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau dibangkitkan lagi. Maksudnya apa? Engkau dimatiin terus dibangkitkan di depanku, aku tidak akan mau untuk kafir atau kembali kepada agama Lata dan Uzza tadi. Akhirnya As bin Wa'il malah mengejek, inni idzan lamayyit tsumma mab'us. Terus maksudnya nanti aku mayat, aku dimatikan sama Allah, terus aku ntar dibangkitkan lagi. Emang bisa? Kata As bin Wa'il tadi, ya. Ya udah, kalau emang bisa, kata As bin Wa'il apa? Fantadzirni ila dzalikal yaum. Ya udah, tunggu aja ntar di mana Allah matikan aku, terus aku dihidupkan lagi, baru aku akan bayar kepada kamu, ya. Fasawfa u'ti malan wa walada. Fa'aqdika haqqaka. Ketika sudah seperti itu, nanti aku dimatikan terus aku hidup lagi, baru aku akan bayar semua tanggunganku. Nah, itu bagaimana cerita kepedihan seorang yang beriman di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bagian kecilnya daripada yang kita alami pada saat ini. Ya, kita beriman, alhamdulillah, bisa sholat subuh, ya. Penghalangnya itu diri kita sendiri sekarang, bukan orang lain. Ya, kita bisa majelis taklim dengan aman, ya. Bisa belajar ilmu agama kepada siapapun, bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat bebas, bisa pakai peci, nggak ada yang ngalangin kita. Mungkin penghalangnya sekarang ya diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Nah, di sini hadis tersebut menjelaskan bagaimana perjuangan sahabat-sahabat terdahulu, mereka mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Laqad jaa haula'il mu'minun al-mustad'afuna yastanjiduna wa yastansirun. Jadi dulu di hadis tersebut menggambarkan orang-orang mukmin yang lemah, mereka minta pertolongan, minta dukungan, ya, kepada Rasulullah, minta ayo dong doain, minta sama Allah Ta'ala biar kita cepat-cepat dimenangkan, ya. Tapi akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk sabar kepada mereka, ya, agar mereka bersabar dengan menggambarkan bagaimana, ya. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat-sahabat tersebut, wahuna yajlisur Rasul al-Karim yu'ti haula'il madlumin darsan fis sabat was sabr. Di sini Nabi menggambarkan, mendudukkan mereka, sahabat-sahabat yang terdolimi, satu pelajaran tentang bagaimana as-sabat, tentang kuat, bagaimana kita kuat dan sabar untuk mempertahankan akidah. Wa yadrib lahumul amsal bis-sabiqin minal mu'minin. Dan di situ bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perumpamaan-perumpamaan dahulu orang-orang yang Islam sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Yudzakiruhum bima asaba ikhwanahum fil aqidah wad din. Ya, menceritakan dulu orang-orang muslim juga, ikhwanukum, teman-teman kalian dalam akidah dan agama, mereka laqad nusyiru bil manashir, mereka digergaji, ya, badannya, kepalanya, wa ukhriku bin nar, ada yang dibakar, wa masyatu bi amsyatil hadid, juga ada yang badan mereka disisir dengan sisir yang terbuat dari api, dari besi, dan dipanaskan. Wa nalahum minal bala'i wasyada'id, dan mereka mendapatkan cobaan-cobaan yang keras, yang berat, ma la yakhtur bibal, yang tidak pernah terlintas di hati kita, mereka sudah merasakannya, ya.
Wa ma'adzalika lam tad'uf azimatuhum. Tapi bersamaan hal tersebut, keadaan mereka dalam keadaan tersebut tidak sama sekali melemahkan kekuatannya mereka untuk bersabar di dalam menegakkan keimanan, ya. Walam tastaslim nufusuhum lidzulli wal hawan, dan mereka tidak pernah, ya, menyerahkan diri mereka, jiwa mereka untuk kehinaan, ya. Mereka tidak terpengaruh dengan dunia yang dimiliki oleh orang-orang kufar. Walam tu'thir fihim tilka syada'id wal mihan, sama sekali tidak mempengaruhi pada mereka cobaan-cobaan tersebut, ujian-ujian yang dihadapkan oleh orang-orang kufar. Bahkan mereka dzullu 'alal iman mustamsikina bidinillah. Mereka berada di naungan keimanan kepada Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, mudahhina bi anfusihim wa amwalihim fi sabilillah. Mereka memperjuangkan bukan hanya dirinya tapi hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibtigha'a ridwanihi, dan mereka juga hanya memperjuangkan hal tersebut semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sabaru al-adzab, mereka sabar terhadap azab yang diberikan kepada mereka di dunia dari orang-orang kufar. Wa tahammalul bala, dan mereka menahan, ya, mereka bisa menahan ujian-ujian tersebut. Wa waqafu fi wajhi tughyan hatta nasarahumullah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka semua, ya. Disebutkan fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka terlihat sekilas kayaknya orang-orang yang lemah, dizalimin terus, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menafikan hal tersebut. Mereka tidak lemah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai bagaimana sabarnya mereka dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan memberikan bisyarah, ya. Yang penting jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru. Digambarkan di sini, ini agama ini tenang aja. Ini agama Islam akan terus maju, di mana-mana akan semua mengucapkan la ilaha illallah, sampai-sampai di sini Nabi mengibaratkan seorang yang berjalan kaki sendirian dari Son'a ke Hadramut. Son'a ibu kota di Yaman, ya. Abraha. Nah, Abraha itu yang pernah ingin menghancurkan Ka'bah itu dari Yaman, dari Son'a, ya, ke Hadramut, ya. Jadi agama ini akan sempurna, akan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, sehingga ada orang yang berjalan kaki dari Son'a ke Hadramut, dia akan ngerasa aman, nggak ngerasa diganggu oleh siapapun, nggak ngerasa akan bakal mati, ketakutan atau gimana-gimana, ya. Ini bisyarah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya ini hadis ini mukjizat. Di hadis ini, di sini ada mukjizat, di sini ada pelajaran. Di sini kalau kita minta sesuatu sama Allah, jangan buru-buru, ya. Kita minta sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan kita yang tidak enak menurut kita, tapi disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti digambarkan juga sama Nabi, itu seekor kambing tidak akan takut sama serigala. Saking damainya dunia ini dengan Islam semua, ya. Syaratnya tadi, kalian jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling besarnya cobaan itu anbiya. Semakin seseorang agamanya kuat, semakin besar cobaannya. Baru kemudian setelah anbiya siapa? As-sahabah. Kenapa sahabat? Karena sahabat tadi, gimana ceritanya salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua kena siksa, nggak ada yang kena siksa, ya.
Apalagi yang orang-orang muhajirin, yang mereka Islamnya di Mekah dan orang lemah dan orang fakir, udah habis. Ya, Sayyidina Bilal habis disiksa oleh orang-orang kufar, termasuk sahabat Khabbab ibn al-Arat tadi. Ya. Jadi yang paling besar ujiannya adalah anbiya. Kenapa? Apakah karena dia tidak beriman kepada Allah? Enggak, justru semakin seorang yang kuat agamanya, semakin besar ujiannya. Kalau dia diujinya cuma sedikit, berarti keimanan dia masih cemen juga, masih sedikit juga, masih rendah. Ya. Jadi intinya apa? Allah Subhanahu wa taala tahu, ingin menakar bagaimana keimanan yang ada pada diri kita. Ya. Ketika kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, lagi nggak punya apa-apa, tapi kita berhasil tidak mendolimi, tidak maling, tidak menipu orang. Di situ kita berhasil. Dalam keadaan kita kepepet, tapi kita tidak maksiat kepada Allah. Dalam keadaan musim hujan, tidur enak, tapi alhamdulillah sholat subuh bisa tepat waktu. Ya. Ini ujian juga, kita berhasil berarti. Ya. Dan banyak sekali ujian-ujian yang Allah gambarkan terhadap orang-orang yang terdahulu ataupun yang sekarang. Ya. Tinggal bagaimana kita, tinggal menunggu aja, tinggal menunggu waktu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya orang-orang yang dizalimi oleh orang-orang yang zalim. Ya. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang disampaikan guru kita di tulisan-tulisannya. Ya, jangan bahagia. Memang kadang-kadang kezaliman bisa membuat seorang bahagia. Dengan praktek zalimnya dia puas. Tapi hati-hati. Ini doanya orang yang dizalimin, yang dia punya diijabah sama Allah bakal hilang semua. Kekayaannya bakal hilang, kekuasaannya bakal habis. Di kuburan dipentung sama malaikat, disiksa oleh malaikat. Ya, tapi kita yang dizalimi, kita semakin dekat dengan Allah, semakin banyak doa, semakin disiksa nanti kemudian hari orang-orang yang menzalimi orang-orang yang zalim tersebut. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang-orang yang zalim terhadap para ulama, pada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pewaris Nabi, ya, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin aja, ya. Tapi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu cepat-cepat, ya. Ini sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laqad a'tahum ar-rasul darsan balighan wa basyarahum ba'da hadzal dars bintisari dakwah al-islamiyah. Ya. Nah, di hadis ini juga Nabi memberi pelajaran yang sangat besar dan memberikan kabar gembira dengan kemenangan Islam. Wa dhuhur hadzal din al-azim ala sa'iril adyan, dan nanti akan tampak agama Islam ini kepada seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Mereka semua akan kena risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya umma masyarikal ardh wa magharibaha. Semua yang ada di timur, yang ada di barat, semua akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falan yastati at-tughyan an yaqdi ala da'watil iman mahma tatawul au tajabbar fa inna jundallahi humul ghalibun. Tidak akan pernah mampu orang-orang yang zalim, taghut, untuk mengalahkan keimanan yang Allah janjikan tersebut. Ya, walaupun nanti banyak ujiannya, cobaannya seperti saat ini banyak, tenang, nggak bakal mereka bisa menguasai dunia ini. Kedzaliman itu tidak akan pernah bisa menguasai kedzaliman ini. Kenapa? Fa inna jundallahi humul ghalibun. Karena tentara Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan pemenangnya. Ya. Tinggal kita yakin, sabar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima basyara anhu wa akhbar. Dan telah jujur, telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
haitsu baddalallahu tabaraka wa ta'ala khaufal muslimina amnan wa dhullahum izzan wa dha'fahum quwwatan hatta sadul alam wa malakud dunya, sehingga nanti semua ketakutan-ketakutan orang muslim terhadap orang yang lain, terhadap orang zalim, itu Allah ganti dengan kemuliaan, ya, yang lemah diganti dengan kekuatan, sehingga yang akan menguasai dunia ini orang yang adil, ya, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa malakud dunya wan qada lahumun nas tau'an wa karha wa ammal aman war raha arja'al ma'mura, dan mereka nanti akan menguasai dunia dan semua akan tunduk di dunia ini, nanti semua akan tunduk kepada seorang yang adil tersebut, ya. Wa azzallahu al-mu'minina al-mustad'afin, dan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan orang-orang mukmin yang lemah. Wartafa'at rayatul haq, dan nanti akan berkibar bendera kebenaran. Wa dakhalan nas fi dinillahi afwaja, dan nanti manusia semua akan masuk ke agama Islam secara berbondong-bondong, secara berkelompok-kelompok. Wa kana dzalika bi fadli jihadil mu'minin as-sabiqin. Itu semua keberkahan, keutamaan orang-orang yang jihad di awal, perjuangannya sahabat Rasulullah SAW, perjuangannya tabi'in, perjuangannya mujahid-mujahid yang pernah ada di zamannya Islam ini. Alladzina sabaru ala tahammulil adza fi sabil dakwah. Mereka semua yang bisa sabar. Subhanallah, yang dipilih mereka, bukan kita. Coba kalau kita, gimana? Malu-maluin jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Mungkin gak akan kuat, kita bisa akan berubah-ubah. Dengan dunia sedikit, hukum bisa berubah, pendapat akan berubah, segala sesuatu bisa berubah, ya. Tapi subhanallah, Allah pilih orang-orang yang lemah, tapi disitulah Allah buktikan Islam ditolong oleh orang-orang yang lemah, ya. Jadi Islam ini ditolong oleh orang-orang yang lemah. Agar kenapa? Hikmahnya agar Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada orang yang memiliki segalanya, itu mereka enggak berkeyakinan mereka itu menang atau bisa berjaya bukan dengan segala sesuatu yang mereka miliki, tapi dengan kejayaan Allah Subhanahu wa taala. Murni dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari apa-apa yang mereka hasilkan dari keimanan dan keyakinan yang mereka perbuat, ya. Bagaimana gambaran sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka disiksa dan mereka tidak sedikit pun rela untuk keluar daripada agama Islam, ya. Bagaimana kita lihat sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang meninggalkan keluarganya, ya, yang melihat bagaimana keluarganya disiksa, budaknya disiksa, ya, sehingga dia orang yang punya, orang kaya, sehingga Sayyidina Bilal itu dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Dulu budaknya salah satu tokoh Quraisy yang suka menyiksa Islam, sehingga Sayyidina Bilal itu masuk Islam tapi masih menjadi budaknya orang kufar, ya, sehingga disiksa terus sampai tiap hari disiksa kerjaannya. Cuma biar apa? Biar dia murtad, biar kembali ke agama Lata wal Uzza, tapi nggak mau. Dia kuat. Akhirnya dibelilah Sayyidina Bilal oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dipuji oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Laqad a'taqa sayyidana. Sungguh telah dimerdekakan Sayyiduna Bilal, dimerdekakan oleh Sayyidina. Jadi sama-sama pemimpin, sama-sama orang yang mulia, Sayyid, ya. Itulah bagaimana gambaran tentang kekuatan imannya mereka, kekuatan menanggungnya mereka daripada ujian-ujian yang mereka derita hanya karena keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Semoga kita semua di sini bisa mencontoh bagaimana riwayat hidup sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidaklah keluar daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala, selalu di jalannya ulama, di jalannya para salaf, jalannya para habaib,
tidaklah kita juga minta kepada Allah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta kepada Allah husnul khatimah, membawa kalimat tauhid untuk kita, untuk keluarga kita dan orang lingkungan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.